Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Erlangga Saragi dengan NIM 0310212042 dari kelas Tadris Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai skala sikap menurut Likert dan pengolahan hasil penilaian belajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian skala Likert. Nah, skala Likert adalah suatu skala psikomotorik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Francis Likert yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung atau positif, menolak atau negatif, dan netral. Ada beberapa petunjuk untuk menyusun skala Likert, yaitu yang pertama, tentukan objek yang dituju. Kemudian, tetapkan variabel yang akan diukur dengan skala tersebut. Yang kedua, lakukan analisis variabel tersebut menjadi beberapa subvariabel atau dimensi variabel. Lalu, kembangkan indikator setiap dimensi tersebut. Yang ketiga, dari sikap indikator di atas, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap yang berkenaan dengan sikap kognisi, afeksi, dan konasi terhadap objek sikap. Yang terakhir adalah susunlah pertanyaan untuk masing-masing aspek tersebut dalam dua kategori, yakni pertanyaan positif dan pertanyaan negatif secara seimbang banyaknya. Kemudian materi yang kedua adalah menganalisis skala Likert. Yang pertama itu ada analisis frekuensi atau proporsi. Nah, hal yang perlu diingat adalah skala Likert ini berkaitan dengan setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah datanya adalah data ordinal atau berjenjang tanpa skor. Angka-angkanya hanya urutan saja. Jadi analisisnya hanya berupa frekuensi atau banyaknya atau proporsinya atau persentase. Yang kedua yaitu adalah analisis terbanyak atau mode. Analisis lain adalah dengan menggunakan mode, yaitu perhitungan dengan responden terbanyak. Materi yang ketiga adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari skala Likert. Dalam penerapan skala Likert ini terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan skala Likert. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dibuat dan diterapkan. Yang kedua, terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan asalkan sesuai dengan konteks permasalahan. Yang ketiga, jawaban suatu item dapat berupa alternatif, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas. Yang keempat, reliabilitas. Pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas. Nah, kekurangannya, yang pertama itu, karena ukuran yang digunakan adalah ukuran ordinal, skala Likert hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak membandingkan berapa kali satu individu lebih baik dari individu yang lain. Kekurangan yang kedua yaitu kadangkala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas, karena banyak pola respon terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai prosedur pembuatan skala Likert. Nah, untuk menggunakan skala Likert ini ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, menyusun blueprint untuk memadu penyusun alat ukur. Yang ketiga,
Membuat item-item yang akan diuji sesuai dengan panduan uji coba item kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. Yang keempat, setelah item diuji coba kepada responden, lalu diuji tingkat validitas dan reliabilitas dari item-item tersebut. Nah, validitas sendiri itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Nah, sedangkan reliabilitas merupakan penilaian tingkat konsistensi terhadap hasil pengukuran bila dilakukan multiple measurement pada sebuah variabel. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika alat ukur tidak berubah. Yang kelima adalah setelah item terpilih didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah penskalaan respon. Penskalaan respon ini merupakan prosedur penempatan sejumlah alternatif respon tiap item pada suatu kontinum kuantitatif sehingga didapatkan angka sebagai skor masing-masing alternatif respon. Nah, prosedur yang terakhir adalah teknik scoring. Setelah tiap faktor diketahui, maka dilakukan teknik scoring. Teknik scoring ini dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif. Tahapan teknik scoring ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pentabulasian hasil kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, penyesuaian nilai dari tiap-tiap faktor dengan skala pengukuran Likert yang digunakan. Yang ketiga, menghitung nilai indeks dari tiap-tiap faktor dengan cara masing-masing jawaban dikalikan dengan bobot atau scoring jawabannya. Dan yang terakhir adalah hasil scoring dikembalikan lagi pada nilai skala respon untuk menghasilkan interpretasi. Materi yang terakhir adalah mengenai pengolahan hasil penilaian belajar. Nah, yang pertama yaitu pengolahan hasil penilaian pada ranah sikap. Ranah sikap adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Yang kedua yaitu pengolahan hasil penilaian pada ranah pengetahuan. Nah, ranah pengetahuan adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah pengetahuan ini, terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir melalui dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Ke-6 jenjang atau aspek yang dimaksud adalah yang pertama pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge. Yang kedua pemahaman. Yang ketiga penerapan. Yang keempat analisis. Yang kelima sintesis. Dan yang terakhir adalah penilaian, penghargaan, dan evaluasi. Nah, yang ketiga adalah pengolahan hasil penilaian pada ranah psikomotorik atau keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Oke, baik, mungkin itu
itu saja pemaparan materi dari saya mengenai skala sikap menurut Likert dan pengolahan hasil penilaian belajar. Kurang dan lebihnya atas penjelasan materi dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.